Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga juga pandemi ini segera berakhir. Pak Edo yang terhormat dan teman-teman, jadi dalam video ini kami akan membahas bab 5 dari buku yang berjudul Teori dan Praktik Inovasi dan Kewirausahaan, yaitu bab yang membahas tentang sistem inovasi. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, mari kita kenalan dulu sama pengisi video ini. Nah, saya Iksan Wardi, NIM 17076197075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfianti Wafa dengan NIM 17076199005. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 17076199067. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Jadi, apa sih itu sistem? Nah, sistem ini didefinisikan oleh insinyur sistem sebagai seperangkat komponen yang saling terkait bekerja menuju tujuan bersama. Nah, sistem ini terdiri dari 3 hal, yaitu ada elemen, hubungan, dan atribut. Nah, elemen atau komponen adalah bagian operasi dari sebuah sistem. Komponen atau elemen ini bisa berupa orang, organisasi, ataupun sebuah lembaga. Nah, kemudian hubungan. Hubungan ini adalah kaitan antara komponen. Properti dan perilaku setiap komponen mempengaruhi sifat dan perilaku himpunan sebagai utuh. Nah, kemudian ada atribut. Jadi atribut itu adalah properti dari komponen dan hubungannya di antara mereka, antara hubungan dan komponen. Selanjutnya, ada konsep dari sistem inovasi. Nah, ada beberapa pengertian dari para ahli mengenai konsep dari sistem inovasi ini. Yang pertama ada menurut Edquist tahun 1997, halaman 14, bahwa sistem inovasi ini didefinisikan sebagai semua ekonomi, sosial, politik, organisasi, dan faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi, mendorong pengembangan difusi dan penggunaan inovasi. Nah, kemudian ada dari Gergensen dan Johnson 1998 halaman 105. Mereka ini setuju bahwa kemungkinan besar menganggap suatu sistem inovasi sebagai sistem aktor. Dalam hal ini bisa perusahaan, organisasi, dan instansi pemerintah yang berinteraksi satu sama lain dengan cara yang mempengaruhi kinerja inovasi perekonomian secara keseluruhan. Nah, kemudian ada Edquist lagi nih. Edquist mengatakan bahwa pendekatan ini untuk sistem inovasi, komponen dari sistem inovasi adalah organisasi maupun institusi. Nah, organisasi di sini yaitu bisa formal struktur yang memiliki tujuan eksplisit dan telah dibuat secara sadar, ataupun institusinya adalah seperangkat kebiasaan umum, rutinitas, praktik yang mapan, aturan hukum yang mengatur interaksi antar individu, kelompok, dan organisasi. Nah, menurut 3 definisi tadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem ini sifatnya adalah dinamis, terbuka, dan sosial. Sekarang kita masuk ke jenis dari sistem inovasi. Nah, untuk memahami sistem inovasi ini, kita perlu nih untuk mempelajari beberapa literatur yang relevan. Nah, namun kita temukan bahwa Freeman, Lunval, dan Nelson mengatakan bahwa bentuk sistem inovasi yang paling banyak dipelajari adalah inovasi sistem nasional. Nah, dalam hal ini, inovasi sistem nasional ini berkonsentrasi pada sistem teknologi, yaitu sistem yang berfokus pada sistem inovasi teknologi. Nah, di negara-negara ini ada banyak sistem inovasi yang berfokus pada teknologi, dan setiap teknologi itu adalah unik, dan kemampuannya untuk mengembangkan dan menyebarkan yang baru teknologi. Nah, jadi negara-negara ini berfokus pada teknologi dan kemampuan negara tersebut untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi baru tersebut. Nah, dengan demikian, persaingan antara negara-negara berkembang dan teknologi yang tertanam dalam sistem inovasi ini dipahami lebih baik dengan menggunakan konsep ini. Next, kita beralih ke prinsip dasar dari sistem inovasi. Jadi, inovasi ini bukan hanya sekedar pembelajaran yang terisolasi dari sebuah entitas. Nah, prinsip dasar sistem inovasi ini adalah inovasi
terintegrasi ke dalam sistem yang lebih besar yang memicu inovasi dan memungkinkan proses inovasi yang berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu, sistem inovasi mencakup semua aktor dan institusi yang berkontribusi pada penciptaan. Aktor dan institusi yang tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berkontribusi pada penciptaan, pengembangan, difusi, dan penggunaan inovasi, serta interkoneksi dan interaksi di antara semua ini, yaitu aktor dan institusi tadi. Nah, suatu sistem inovasi ini dapat kita analisa secara nasional, regional, maupun sektoral. Bahkan pada tingkat internasional, analisis aktor dan institusi dari setiap level adalah melengkapi analisis pelaku inovasi di tingkat lain. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa inovasi ini bersifat sosial dan dinamis. Begitu juga yang dikatakan oleh Lunval tahun 2000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem inovasi dan sistem simulasi. Dinamika sistem didasarkan pada teori dinamika nonlinear dan juga kontrol umpan balik yang dikembangkan dalam ilmu matematika, fisika, dan mekanika terapan. Penerapan alat-alat ini bertujuan untuk perilaku kehidupan manusia, serta sistem alami dan juga buatan. Dinamika sistem menarik perhatian secara kognitif dan psikologi sosial, ekonomi, dan sistem sosial lainnya. Ini menurut Forrester tahun 1961. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dinamika sistem sebagai konsep, alat, dan juga proses. Nah, meskipun ada perbedaan besar antara definisi ketiga yang di atas ini mengenai konsep, alat, dan proses, tetapi mereka semua bertemu dalam hal yaitu dinamika sistem yang membahas pembuatan model yang digunakan untuk menggambarkan dengan pemikiran yang memuaskan fungsi sistem yang nyata yang menyediakan kemampuan untuk mempelajari perilaku dinamis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai model dinamika sistem, yaitu tentang klasifikasi model matematika. Pendekatan metodologi dinamika sistem mengandaikan pembentukan model dinamis. Model adalah representasi sederhana dari sistem yang nyata dan secara umum dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Dalam literatur yang relevan, model diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu ada kategori alami atau fisik, analogis, dan juga matematika. Nah, dalam dinamika sistem ini kami menggunakan model matematika. Mengapa? Karena model fisik seringkali memiliki biaya produksi yang cukup tinggi dan model analogis tidak memberikan representasi yang sistem yang memuaskan. Nah, dalam model matematika, ini menggunakan simbol dan persamaan matematika untuk mewakili hubungan antara elemen sistem yang ingin kami simulasikan. Saat menggunakan model matematika, perhitungan berulang dilakukan dalam konteks berbagai persamaan dalam langkah waktu yang tepat. Penyelesaian perhitungan ini tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan komputer. Oleh karena itu, bahasa pemrograman simulation khusus telah dibuat untuk memfasilitasi proses tersebut. Nah, menurut Georgiadis, untuk memahami struktur model matematika dianggap tepat untuk menyajikan secara ringkas semua pandangan tentang klasifikasi model matematika yang ditemui dalam literatur yang relevan. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama itu ada model matematika dinamis atau statis. Nah, ini tergantung pada apakah karakteristik model berubah atau tidak sebagai fungsi waktu. Sebuah model diklasifikasikan sebagai dinamis ketika setidaknya salah satu variabel adalah fungsi waktu. Lalu yang kedua ada stokastik atau deterministik, tergantung apakah kita menggambarkan karakteristik model menggunakan fungsi distribusi atau tidak. Sebuah model dicirikan sebagai stokastik ketika setidaknya satu variabel adalah stokastik. Lalu yang ketiga ada kontinu atau distrik, tergantung pada cara variabel waktu mengubah nilainya. Yang keempat ada solusi analitis atau simulasi, tergantung pada cara model diselesaikan. Dan yang terakhir ada linear atau non-linear. Ini tergantung pada jenis hubungan matematis yang mereka sertakan. Sebuah model diklasifikasikan sebagai non-linear apabila ketika setidaknya hubungan matematis dari satu variabel adalah non-linear. Nah, itulah model yang dibuat dengan dinamika sistem. Ada dinamis tadi,
stokastik atau deterministik, kontinu, simulasi, dan akhirnya linear atau non-linear ini menurut Georgidis tahun 2006. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus sistem inovasi sektoral, regional, dan nasional. Yang pertama, ada sistem inovasi sektoral. Dalam buku Karainis pada tahun 2003 dinyatakan bahwa elemen dasar dari sistem sektoral itu ada 4. Yang pertama ada kompetensi ekonomi, yaitu kemampuan total perusahaan untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang bisnis. Yang kedua ada klaster bisnis dan jaringan inovasi. Inovasi yang sukses tampaknya memerlukan interaksi agen dengan spesialisasi yang berbeda. Selanjutnya, sifat inovasi tidak pasti dan kompleks. Akibatnya, jaringan memberikan solusi alternatif lain untuk mengelola inovasi. Lalu yang ketiga ada infrastruktur kelembagaan, yang merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung, merangsang, dan mengatur proses inovasi dan difusi teknologi. Dan yang keempat ada blok pengembangan, yaitu bersifat dinamis, menggabungkan karakteristik disproporsi. Ini pasti menciptakan ketegangan dalam sistem teknologi yang bervariasi dalam kekuatan dan komposisi dari waktu ke waktu dan menghasilkan potensi pengembangan untuk sistem tersebut. Lanjut, yang kedua ada sistem inovasi daerah. Menjelang akhir tahun 90-an, studi tentang sistem inovasi daerah atau RIS muncul bersamaan dengan penelitian di bidang-bidang seperti ekonomi industri, ekonomi regional, dan geografi ekonomi. Istilah yang digunakan secara eksplisit atau implisit untuk menjelaskan RIS bervariasi di antara bidang-bidang ini, tetapi konsep RIS dapat ditelusuri kembali ke distrik industri Marshall pada tahun 1932. Ruang ekonomi yang menurut buku Perelx pada tahun 1950, lalu ada blok pengembangan Dahlman, lalu ada blok pengembangan Kamakni, lingkungan inovatif, dan sistem inovasi regional. Ada juga lingkungan inovatif dan sistem inovasi regional. Nah, munculnya RIS ini merupakan tanggapan terhadap pentingnya pasokan lokal keterampilan manajerial dan teknis. Lalu juga ada akumulasi pengetahuan tacit dan manfaat limpahan pengetahuan. Lalu menurut Masak pada tahun 1997 terdapat alih-alih definisi RIS yang jelas digunakan dalam 3 bentuk kelembagaan dasar, yaitu ada kapasitas ruangan, kemudian ada pembelajaran kelembagaan, dan budaya produktif. Selanjutnya yang terakhir ada sistem inovasi nasional atau NIS. Dalam sistem ini terbagi lagi dalam 3 bagian, yaitu ada jenis, lalu ada kesimpulan logis, dan keistimewaan. Yang pertama itu ada jenis interaksi dalam NIS atau sistem inovasi nasional, yaitu yang pertama ada interaksi antar perusahaan, kedua ada interaksi antar riset sektor swasta dan publik, lalu yang ketiga ada difusi teknologi dan mobilitas staf. Lalu baru-baru ini sejumlah studi empiris menganalisis masalah ini menggunakan data dari database perdagangan dan paten. Studi-studi ini tidak menghentikan perdebatan, tetapi kesimpulan berikut disusun dengan sangat logis, yaitu yang pertama ada kesimpulan mengenai tidak ada keraguan bahwa sistem inovasi nasional adalah khusus dan ada bukti konvergensi dalam persepsi ini. Yang kedua, bisnis internasional cenderung menetapkan beberapa tujuan pengembangan mereka di luar negeri, tetapi trennya tidak terlalu kuat. Yang ketiga, difusi inovasi dan teknologi baru telah menjadi sangat internasional. Dan yang keempat ada pasar domestik memainkan peran penting dalam mendorong inovasi. Kemudian berikut keistimewaan dari sistem inovasi nasional, yaitu yang pertama, sistem inovasi nasional bersifat atau berfokus pada agen institusional. Sistem inovasi nasional sempit atau narrow NIS yang merupakan sistem yang berfokus pada agen institusional yang secara langsung mendorong penciptaan dan penggunaan inovasi dalam perekonomian nasional. Lalu yang kedua, sistem inovasi nasional itu mencakup dalam lingkungan ekonomi, budaya, kelembagaan, sosial, dan politik. Sistem inovasi nasional luas atau broad NIS yang mencakup selain komponen-komponen yang dibahas dalam NIS sempit sebelumnya,
Terdapat lingkungan ekonomi, budaya, kelembagaan, sosial, dan politik secara keseluruhan dari negara yang bersangkutan. Lingkungan ini mempengaruhi inovasi dan terdiri dari sistem keuangan nasional, kebijakan ekonomi, organisasi internal perusahaan swasta, sistem pendidikan, pasar tenaga kerja, kebijakan dan institusi regulasi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan dinamika sistem dalam studi sistem inovasi nasional. Ada beberapa studi dalam literatur tentang sistem inovasi nasional. Salah satu kategori studi yang berkaitan dengan pembuatan model matematika untuk NIS suatu negara berusaha untuk tidak membandingkan kinerja inovasi dengan negara lain manapun, tetapi dengan pengembangan opsi kebijakan untuk perbaikan lebih lanjut untuk negara ini. Untuk melakukannya, metodologi simulasi dinamis sedang digunakan. Berikut adalah studi kunci ke arah ini. Yang pertama adalah studi dari Jansen dan Degenars pada tahun 1997 yang mengadakan analisis dinamis yang hubungan antara struktur dan proses NIS menggunakan simulasi komputasi. Dalam studi ini, penekanan khusus diberikan pada sifat dinamis dari NIS. NIS terdiri dari berbagai aktor yang berinteraksi. Melalui interaksi ini, teknologi produk dan pasar berkembang. Kemudian terdapat bagian subsistem ini bertujuan untuk mengembangkan titik sentral NIS. Subsistem bagian yang membentuk model menyediakan jaringan interaksi yang kompleks. Sistem yang diteliti meliputi subsistem sebagai berikut. Yang pertama ada sumber daya manusia dan pengetahuan, kemudian ada kegiatan inovatif, lalu ada proses inovasi, ada juga kondisi pasar, lingkungan, sistem keuangan, dan kinerja teknologi. Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan baru bagi kita. Tetap sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.